Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, haleluya, biar kita tetap semangat saudara. Nah saudara, kita masih dalam seri perjalanan rohani bersama dengan kompak. Nah saudara, pada minggu ini kita mau merenungkan bahwa ketika kita berjalan dalam perjalanan rohani, kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan teman sepakat. Karena saudara, ketika kita berjalan dalam perjalanan rohani adalah seperti orang yang mendaki gunung. Dianjurkan jangan berjalan sendirian. Bahaya, bisa tersesat, terhilang, bahkan binasa. Nah saudara, orang yang menyelam pun dianjurkan tidak menyelam sendiri karena berbahaya sekali. Minimal 2-3 orang bersama-sama. Nah saudara, demikian juga dalam perjalanan rohani kita saudara. Kita menjalani sebuah perjalanan rohani yang tidak bisa dilakukan sendirian. Nah yang terbaik adalah dalam komunitas 2-3 orang. Ada seorang hamba Tuhan yang saudaraku menjadi mentor rohani dari Bapak Ib Huber, teman saya. Dia saudaraku menceritakan bahwa dia melakukan semacam research untuk menemukan sistem pemuritan apa yang paling efektif mengubah hidup manusia dan menghasilkan kepemimpinan. Saudara, kalau sistem menggunakan kelas besar, puluhan orang, ratusan orang, apalagi ribuan orang, efektivitasnya adalah 0%. Bayangkan saudara, kalau kita terus ada di dalam kelompok besar saja, tidak ada kelompok kecil dalam pemuritan, maka kita tidak akan pernah berubah seumur hidup kita. 0% efektivitasnya dalam merubah hidup dan menghasilkan kepemimpinan. Saudara, bagaimana dengan kalau 10-15 orang? Nah, efektivitasnya hanya 10% dalam merubah kehidupan manusia dan menghasilkan kepemimpinan. Tapi katanya yang paling efektif adalah saudara, kalau 2 orang, saya tambahkan 2-3 orang. 2-3 orang, saudaraku, ternyata efektivitasnya sampai mencapai 90% dalam mengubah kehidupan manusia dan saudara menghasilkan kepemimpinan. Nah, bagaimana dengan sendirian? Tentu sendirian tidak mungkin. Orang yang berjalan sendirian, saudara, tidak mungkin bisa mengalami transformasi kehidupannya. Dan apalagi saudaraku menghasilkan kepemimpinan. Nah, karena itu saudara, kita perlu berjalan dalam komunitas sepakat. Kita berjalan bersama-sama, menempuh perjalanan bersama, saudara, dalam perjalanan rohani. Nah, bagaimana caranya, saudara? Nah, saya ingin ajak kita baca di dalam Ibrani, pasal yang ke-10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, saudara, ini adalah agenda pertemuannya gereja mula-mula. Gereja mula-mula ketemunya, saudara, dalam komunitas kecil. Saya percaya, saudaraku, ini paling efektif dipraktekkan di dalam persekutuan 2-3 orang. Dikatakan ketika kamu bertemu, dikatakan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, saudara, supaya kita bisa saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, dianjurkan supaya kita saling memperhatikan. Nah, kata saling memperhatikan di sini artinya, saudara, kita memperhatikan orang sampai kita menemukan kondisi dia yang sebenarnya. Nah, saya percaya, saudaraku, ini adalah kata yang menggambarkan kita saling menggembalakan.
Saudara, kalau kita punya hati gembala, kita memperhatikan orang lain. Ya, kita ingin tahu saudara kita di kompak sehat tidak. Ya, kalau dia tidak sehat, pertumbuhan rohaninya, mengapa tidak sehat? Nah, kita saling memperhatikan. Nah, saudara masih ingat satu kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Ya, dia bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, maka Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Baik, kata Tuhan, ya gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, juga dalam bahasa Yunaninya tentu, ya, waktu Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku, itu artinya, ya saudara, dia berkata, feed my lambs, ya, berilah makan anak-anak dombaku. Petrus, kalau engkau mengasihi aku, ya, beri makan anak-anak dombaku. Nah, anak-anak domba ini apa, saudara? Ini adalah bayi-bayi rohani. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti senang menggembalakan jiwa-jiwa yang ada di kompak kita. Ya, kalau di kompak kita ada jiwa baru, saudara, ada bayi-bayi rohani, apa yang harus kita saudaraku lakukan? Kita mesti beri dia makan. Nah, makanan bayi itu apa, saudara? Ya tentunya nggak bisa dikasih makanan berat, nggak bisa dikasih makanan yang keras, harus diberi susu. Demikian, saudara, kalau di kompak kita perhatikan, ternyata ada Kristen anak, dia, saudaraku, tidak sehat, tidak saudaraku, tidak cukup nutrisi, maka kita harus beri dia makanan yang cocok dengan usia pertumbuhannya. Tentu kita beri dia makanan apa, saudara? Susu. Nah, susu itu apa? SPK pemenang. Makanya saudara, kalau kita mengasihi jiwa-jiwa yang ada di kompak kita tahu dia belum pernah terjawab kebutuhannya sebagai Kristen anak, kita jawab, kita beri dia, saudaraku, dorongan untuk dia ikut SPK, supaya dia bertumbuh, supaya dia sehat, supaya dia tidak kurang nutrisi. Nah itu pertama. Kedua, Tuhan tanya lagi sama Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah kembali, Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Baik, kalau engkau mengasihi aku. Nah yang kedua, Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya maupun bahasa aslinya, saudara, ini adalah tend my sheep. Artinya apa? Peliharalah domba-dombaku. Pelihara, saudara. Itu gambarannya adalah seperti seorang gembala, saudara, yang pegang-pegang, sentuh-sentuh domba-dombanya. Nah, ini bukan anak domba, tapi ini domba yang udah dewasa. Disentuh-sentuh, dipegang. Kenapa dia kurus? Kenapa dia kurang makan apa sampai dia nggak punya keturunan, nggak bisa menghasilkan anak? Ini pasti ada kurang nutrisi tertentu. Maka saudara, kalau dia kurang nutrisi tertentu, diberilah nutrisi tertentu. Makanya yang ketiga, Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yang ketiga, Yesus berkata, feed my sheep. Beri makanlah domba-dombaku. Bukan anak domba, ini domba. Jadi rupanya gini, saudara, kalau ada domba-domba di dalam kompak kita harus perhatikan juga apakah dia sehat. Nah, kalau dia tidak sehat, kita, saudaraku, temukan kenapa dia tidak sehat. Lalu kita beri dia makanan sesuai dengan yang dia perlukan. Nah, inilah, saudaraku, saling memperhatikan di dalam kompak. Kalau kita seperti ini, saudara, kompaknya pasti bertumbuh. Maka, saudara, sebulan sekali saya mendorong saudara-saudara di kompak, mari kita melakukan check up rohani.
Ya, kita sharing saudaraku. Kita udah sampai di mana dan kita mau kemana. Supaya kita saling mengetahui ya apa yang diperlukan bagi kita dalam bertumbuh, ya, berjalan bersama dalam perjalanan rohani, ya, supaya kita semua sehat. Kristen anaknya dapat pemenuhan kebutuhan, Kristen orang muda dan juga Kristen yang dewasa. Nah, saudara, mari kita lakukan ini. Nah, kemudian dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Nah, kita jangan membiasakan diri ya untuk nggak mau, malas ketemu di kompak. Nah, saudara, orang yang demikian bahaya. Dia pasti, saudaraku, ya, dalam keadaan yang bahaya. Ya, karena kita nggak bisa sendirian, saudara. Kita harus bertumbuh dalam komunitas. Ya, dia bilang begini, saudara. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apalagi katanya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Kita nggak boleh meninggalkan ya pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, dikatakan dalam pertemuan ibadah, kalau kita udah saling memperhatikan tadi, saudara, kita tahu apa kebutuhan saudara kita, maka kita disuruh saling menasehati. Nah, kata saling menasehati, saudara, ya ini dari dasar kata parakaleo, saudara. Nah, ini kita tahu, saudaraku, adalah artinya saling menghibur, atau bisa juga saling bernubuat, saudara. Ya, tapi unik kata ini juga ya saudara berarti saling mengajar. Ya, nah kalau saya gabungkan saudara dua arti ini ya bisa berarti begini, kita mesti saling mengajar secara profetik. Ya, pengajaran yang menjawab kebutuhan sehingga saudara kita ya ketika dia saudaraku diajar secara profetik, dia akan saudaraku bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, mari ya kita mau terus bertumbuh dalam perjalanan rohani kita, ingat bersama dengan teman sepakat kita. Ya, saudara, tetap semangat, ya, jangan berhenti bertumbuh, ya, kita mau terus bertumbuh dari Kristen, ya, Kristen anak menjadi Kristen orang muda, akhirnya kita menjadi Kristen Bapak. Saudara, saya berdoa supaya saudara menangkap message ini dan mari kita semangat mempraktekannya, saudara. Ya, mari kita, saudaraku, muridkan jiwa-jiwa, multiplikasikan murid-murid sehingga saudara setiap kompak dapat bertumbuh, bermultiplikasi dan saudara merintis komunitas kerajaan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.